Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok evaluasi metode pengolahan data. Yang beranggotakan ada Muhammad Fahdin dengan NPM 154. Dilanjutkan ada Raffi Samtoto NPM 166. Ada Randy Saputra 163. Ada Wildan Abdillah 156. Ada Adam Zakaria 169. Ada Latif Ali Firdaus dengan NPM 170. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wildan. Persilahkan. Terima kasih Pak Din. Saya di sini menjelaskan tentang metode clustering yang digunakan. Yang pertama yaitu KMIN, metode analisis cluster yang mengarah pada pemartisan N objek, pengamatan ke dalam K kelompok atau cluster, di mana setiap objek pengamatan dimiliki oleh sebuah kelompok atau cluster dengan min rata-rata terdekat. Yang kedua itu agglomeratif. Metode agglomerative hierarchical clustering merupakan metode analisis cluster yang bertujuan untuk mengkelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya, yang dimulai dengan objek-objek individual sampai objek-objek tersebut bergabung menjadi satu cluster tunggal. Perbedaannya yang pertama, K-min mengharuskan jumlah klaster yang ditentukan sebelum K, sementara agglomeratif clustering tidak memerlukan hal ini karena dapat membentuk hierarki klaster. Yang kedua, K-min mencari centroid dan memperbarui posisi mereka untuk meminimalkan varian dalam klaster, sementara agglomeratif cluster membangun hierarki klaster dengan menggabungkan klaster yang paling dekat satu sama lain berdasarkan jarak. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Silahkan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal silhouette score. Silhouette score itu adalah ukuran seberapa mirip suatu objek dengan klasternya sendiri dibanding dengan klaster lain. Keuntungan menggunakan silhouette score adalah kemampuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas clustering secara keseluruhan. Lanjut, di sini ada klasifikasi dari silhouette score, di mana klasifikasi yang baik memiliki angka 0,71 hingga angka 1. Lalu ada klasifikasi yang baik dari 0,51 hingga 0,7. Lalu ada klasifikasi yang cukup yaitu dari 0,26 dan hingga 0,5. Lalu ada klasifikasi yang buruk di mana dari 0,0 hingga 0,25. Baik, saya kembalikan ke moderator. Dilanjutkan oleh Saudara Latif. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Pak Din. Baik, untuk evaluasi Kalinski-Habaras Index, yaitu membandingkan seberapa jauh rata-rata dari titik-titik setiap klaster atau W dengan seberapa jauh rata-rata antara sentroid dari setiap klaster atau B. Jika nilai CH indeks tinggi, artinya antara klaster jauh lebih besar dibandingkan varian dalam klaster, menandakan bahwa klaster-klaster tersebut terpisah dengan baik. Silakan dilanjutkan oleh Saudara Adam. Baik, terima kasih. Di sini ada definisi Boolean yaitu atau yang disebut DW index mengukur beberapa baik setiap cluster dipisahkan satu sama lain berbeda dengan rata-rata kedekatan antar cluster. Semakin rendah nilai DB index, semakin baik clusternya. Nilai DB index yang rendah menunjukkan bahwa cluster-cluster memiliki jarak yang jelas antar satu sama lain dan kelompok secara internal. Di sini ada divisible index atau DB index memiliki keunggulan dalam membaik interpretasi tentang seberapa baik klaster-klaster
dipisahkan berdasarkan kedekatan antar kelas merupakan informasi label sambil memberikan kemudahan perhitungan yang cepat. Tahu nilai DB Index yang rendah. Terima kasih. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Sekarang dilanjutkan oleh Saudara Randy. Silakan dibuka Google Collabs-nya. Oke, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan sebagian dari codingan-codingan yang sudah kita buat di sini. Itu pertama-tama kita bikin import library-nya dulu. Dari pertama kita bikin pandas, habis itu ada matplotlib, seaborn, nanti kita inisialisasikan dari panda ini sebagai pd, terus matplotlib pyplot sebagai plt, seaborn sebagai sns, nanti sebagai np. Ini beberapa misalnya kayak pandas ini dia untuk pengolahan datanya, terus matplotlib pyplotnya ini sama seaborn juga itu dia untuk visualisasi datanya, nanti dia mengolah datanya. Terus metodenya di sini kita pakai cluster seperti yang tadi seperti yang tadi dijelaskan juga di slide sebelumnya, kita pakai K-means sama agglomerative clustering. Terus buat matriksnya nanti kita bakal dari evaluasinya kita pakai silhouette score, Kalinski-Harabas score, terus sama Davis-Baldwin score. Mulai dari awal-awalnya kita ke URL-nya ini sebagai sumber dataset yang kita analisis. Nah, di sini ada atributnya. Atributnya di sini ada 5. Pertama ada sepal length, ada sepal width, ada petal length, ada petal width, dan juga ada class. Di sini ada 5 karena dari datanya kalau kita buka dia ada 5 kolom. Ada yang 5,1, 3,5, terus 1,4, 1,2, iris 1. Nah, di sini kan ada 5 nih. Jadi kita bisa bikin kalau di database tuh dia jadinya kayak 5 record gitu. Terus ini kita yang 5 atribut ini kita lakukan filter atau fitur supaya nanti di clustering. Jadi yang kita pakai nanti bakal sepal length, sepal width, petal length sama petal width-nya aja. Nah, masuk ke clustering pertama yaitu K-means. Ini kita sintaksnya di sini K-means sama dengan K-means and cluster sama dengan 3. Terus K-means labels, K-means dot fit predict. Terus kita pakai yang fitur tadi. Berarti kita masukin yang 4 hasil fitur tadi ke dalam sistem atau perhitungan K-means. Nah, clustering yang kedua itu agglomerative hierarchical clustering tadi. Di sini kita lakukan cara yang sama dengan menggunakan dengan memasukkan yang fitur tadi ke dalamnya. Oke, visualisasi datanya di sini mangga dilanjutkan oleh Saudara Al-Fahdin. Mangga, saya bersilakan. Baik, terima kasih Randy. Di sini untuk visualisasi hasil clustering ada 2. Di sini kita menggunakan K-means dan juga agglomerative. Di sini kita menggunakan Metasploit library-nya untuk memunculkan visualisasi dari hasil clustering tadi. Nah, di sini hasilnya menunjukkan ke bawah. Nah, ini hasil dari clustering menggunakan K-means. Kalau kita bandingkan dengan hasil yang bawah, itu jelas sangat berbeda ya. Di yang titik-titik kuning itu dia kalau hasil dari K-means terlalu menjorok ke sebelah area yang ungu itu. Kalau misalkan menggunakan clustering yang kedua, ini dia hasilnya sedikit menjauh. Lalu di bawahnya kita evaluasi hasil dari clustering yang tadi. Di sini menggunakan metode silent score, silhouette score, terus yang kedua menggunakan Kalinski index, yang ketiga menggunakan Davis index. Nah, ini hasil dari evaluasinya kita print dengan hasilnya
berupa angka seperti ini. Nah, biar untuk memudahkan, di bawahnya saya memvisualisasikan hasil dari 3 evaluasi tersebut. Nah, hasilnya seperti ini. Di bawah coba Randy. Terus. Nah, ini hasil dari evaluasi yang 3 metode tadi. Nah, di paling atas ada silhouette score. Ini Kak Min dan juga 2 metode tadi samakan ya. Di kiri ini ya bagian Kaminsnya, yang kedua ini bagian aglomeratifnya. Skornya di sebelah pojok kiri bisa dilihat itu ada 0,5 kan di atas, berarti 0,5 bisa dibilang baik. Terus yang metode yang kedua evaluasi ini ya di atas 500. Terus yang ketiga di bawah menggunakan David's Bowling Index, ternyata hasilnya di atas 0,6. Iya nih yang Kak Mins ini dia lebih unggul sebetulnya kalau dilihat. Jadi perbedaannya sangat kecil sebetulnya, 0, berapa gitu. Nah, di paling bawah dimunculkan lagi hasil dari ketiga evaluasi tersebut dibandingkan tuh. Semuanya diurutkan sesuai hasil clustering masing-masing. Ada yang Kak Mins ini 3 evaluasi dan juga aglomeratif menggunakan 3 evaluasi. Hasilnya seperti ini. Baik, saya kembalikan moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Untuk terakhir kesimpulan silakan Pak Rafi. Baik, kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu tingkat silhouette score yang diperoleh dari Kamins sebesar 0,553 dan aglomeratif clustering 0,554 menunjukkan tingkat pemisahan cluster yang baik hingga sangat baik. Dengan aglomeratif clustering lebih unggul sekitar 0,01 poin. Lalu pada Kalinski-Harabas Index mengukur seberapa baiknya klaster-klaster dipisahkan dan kedua metode Kamins dan aglomerasi clustering yang mendapatkan nilai yang tinggi yaitu 560 dan 557 untuk aglomerasi. Lanjut untuk Davis Bowling Index yang memperhatikan rata-rata kedekatan antara klaster yang kompak dan kompaknya klaster menunjukkan bahwa kedua metode memiliki nilai yang rendah yaitu 0,662 untuk Kamins dan 0,657 untuk aglomerasi. Ini mengindikasikan pemisahan yang baik dan kompaknya klaster dalam kedua metode ini. Secara keseluruhan, evaluasi matriks ini menunjukkan bahwa kedua metode clustering, Kamins dan aglomeratif memberikan hasil yang baik dengan sedikit keunggulan di beberapa metriknya. Ada aglomeratif. Interpretasi dari masing-masing matriks memberikan gambaran yang konsisten bahwa klaster-klaster yang dihasilkan memiliki tingkat pemisahan yang baik dan objek-objek dalam klaster berdekatan dengan baik, meskipun dengan sedikit variasi dalam performa relatif dari kedua metode. Baik, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.